Shalom. Bersama saya kembali Pastor Samuel Saria Rafa dalam program Rema, di mana kita membaca firman Allah bersama-sama merenungkannya. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita, terang di jalan hidup kita. Firman Allah dikatakan oleh Yohanes adalah Allah, sama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, mengambil rupa menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan jikalau firman itu ada di dalam kamu, diam di dalam kamu, dan kamu di dalam firman, dia berkata, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu, dan nama Bapa dipermuliakan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adalah sangat indah kasih karunia Tuhan memberikan kita firman. Firman ini menerangi jalan hidup kita. Firman ini adalah kebenaran yang hidup, yang membimbing, menuntun di tengah perjalanan hidup kita agar kita tidak tersandung, kita tidak jatuh, dan kita tidak mudah ditipu oleh kuasa-kuasa di dunia ini. Tetapi justru kalau firman hidup dalam kita dan kita hidup di dalamnya, artinya kita berjalan di jalan kemenangan Tuhan, dan kita berjalan sebagai seorang yang lebih dari pemenang dengan mengendarai kendaraan kemenangan di jalan kemenangan itu. Baiklah saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkannya. Kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih, sumber hidup kami, sumber segala sesuatu yang kami perlukan, dan segala yang kami butuhkan di perjalanan hidup ini. Engkaulah yang menyertai kami. Berbicara melalui firman-Mu, senantiasa mengajar, menuntun, membimbing kami. Dan biar ya Tuhan, Roh Kudus yang adalah Roh hikmat, pribadi yang begitu ajaib itu, Allah yang kami muliakan, senantiasa menaruhkan Tuhan hikmat dan pengenalan yang baik akan Engkau melalui setiap kebenaran-Mu yang disingkapkan. Demi nama Yesus, Allah yang hidup. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-16. Yaitu mengenai Daud diurapi menjadi raja. Ada dua tema di dalam pembacaan ini, saudara-saudara, dalam pasal ini. Yang kedua adalah Daud di istana Saul. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang lelaki atau laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri dayang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, saudara, ke-13, di mana Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai di Bethlehem untuk mengurapi salah seorang dari anaknya. Kita menemukan di sini bahwa Daud terpilih. Sebenarnya tidak banyak perbedaan Daud dan Saul ketika dipilih, saudara-saudara. Dalam hal ini kalau kita membaca tentang pemilihan Saul, yang sudah tentunya saudara-saudara kita baca pada pasal yang ke-9, maka saudara akan menemukan persamaan. Ya, bahwa sama-sama seorang yang elok parasnya, elok rupanya, masih muda, ya. Dan Saul lebih tinggi sebahu dari seluruh orang Israel. Dalam hal Daud, saudara-saudara, di sini kita melihat juga bahwa ketika Daud dipilih dan dia dipanggil dan dia tampil di depan Samuel, dikatakan di sini ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tidak ada kualifikasi yang berbeda antara Saul dengan Daud dalam pemilihan. Kecuali saudara-saudara dalam ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-7, pada waktu Samuel melihat kakak Daud, Eliab, dan dia pikir ini orangnya, Tuhan berkata, bukan, aku telah menolak dia. Manusia lihat dari perawakan, tapi aku atau Allah melihat hati. Artinya di sini saudara-saudara, Tuhan tidak membandingkan Saul dengan Daud, tetapi dia sedang membandingkan Daud dengan abangnya sendiri, yaitu Eliab. Karena rupanya saudara-saudara Daud ini memang mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja sebagai prajurit-prajurit yang tangguh. Nah, berbeda dengan Daud, saudara-saudara. Kalau kita katakan Daud seorang pekerja keras di ladang, dia kemerah-merahan karena terkena daripada sinar matahari atau ya semacam begitu, dia seorang yang terbiasa. Bukankah sama demikian dengan Saul? Saul juga, saudara-saudara, ketika pertama kali akan menyelamatkan bangsa Israel, ya, maka ketika terjadi hal itu dan orang-orang datang kepada orang-orang, Saul melihat orang-orang Israel menangis, dan apa yang terjadi dikatakan juga di sana bahwa Saul baru pulang dari ladangnya. Dia juga seorang petani, dia seorang pekerja keras, saudara-saudara. Dia bukan seorang yang suka diam saja seperti itu, ya. Dia seorang pekerja yang cukup baik. Tentunya Tuhan kalau melihat secara kerja keras, dua-duanya pekerja, petani dan gembala, saudara-saudara. Ya. Nah,
Jadi apa yang membedakan di sini, saudara? Kebanyakan kita berbicara tentang hati. Tuhan memilih Daud, dikatakan Tuhan melihat hati. Ya. Apakah Tuhan tidak melihat hati Saul ketika dia memilihnya? Tentulah Tuhan juga melihat. Tetapi saudara-saudara, di bagian awal daripada pembacaan kita ini dalam pasal 16 ayat 1 dikatakan, Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Ini menjadi satu titik, saudara-saudara, bahwa tentunya Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari selama ini, bahwa Tuhan punya rangkaian daripada rencana keselamatan yang dia buat itu, saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, kata Bethlehem di sini sangat penting. Ya, mungkin Daud punya hati yang berbeda dengan Saul. Tuhan tahu dalam hal itu. Tetapi saudara-saudara, dalam hal perawakan mereka sama. Kecuali Daud tidak disebutkan dia tinggi seperti Saul. Tetapi dua-duanya terlihat bahwa kualifikasi daripada fisik mereka disebutkan, saudara-saudara, ya, di dalam Alkitab. Walaupun ada perbedaan pandangan Tuhan dalam hal ini, Tuhanlah yang tahu. Hati mereka berdua, kemudian kualitas hati itu teruji ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup mereka kemudian, saudara-saudara. Nah, inilah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, dalam pemilihan seorang pemimpin, dalam pemilihan, maka karakter sangat penting. Karakter hati, integritas, komitmen seseorang. Apa yang ditampilkannya, saudara-saudara, itu ada di dalam hatinya. Ya, akan nyata di dalam kehidupannya kelak. Itu sebabnya Tuhan menilai, melihat kedalaman yang sesungguhnya. Ya. Kalau manusia, saudara-saudara, hanya melihat dari penampilan. Bukan berarti penampilan tidak penting. Penampilan di sini penting, ya, karena manusia tidak bisa melihat hati. Yang dilihat manusia itu, saudara-saudara, adalah apa yang tampil di luar. Dan manusia bisa membaca apa yang ada di dalam ketika itu tampil secara konsisten di luar. Ya, kalau yang tidak konsisten, yang pura-pura, kan akan ketahuan, saudara-saudara. Ya, karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemilihan seorang pemimpin sangat penting untuk memperhatikan apa yang disebut di dunia politik hari-hari ini, rekam jejak. Bagaimana kesetiaan dia, bagaimana, saudara-saudara, hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana kesehariannya dengan Tuhan, bagaimana, saudara-saudara, dia mengelola sesuatu, rumah tangganya terutama, kehidupan pribadinya. Nah, akan nampak kepada setiap orang bahwa orang-orang seperti ini akan menunjukkan sikap-sikap yang berbeda kemudian ketika mereka memimpin. Kelembutan hati mereka, ketulusan, kejujuran mereka akan tampak kemudian, saudara-saudara. Keberanian, urapan Tuhan atas hidup mereka. Dan bagaimana, saudara-saudara, kita bisa melihat kelembutan hati mereka kelak akan tampak. Sebenarnya ketika berbicara secara fisik di sini, saudara-saudara, maka itulah yang dilihat manusia. Kemerah-merahan, elok parasnya, lalu kemudian matanya indah. Ya, memang Saul tinggi, elok parasnya, hanya itu yang disebutkan. Saudara, ya, berbeda dengan Daud, kemerah-merahan, matanya indah, elok parasnya. Ya, bisa saja orang mengartikan dengan banyak hal bahwa kemerah-merahan ini karena dia sering kena sinar matahari, dia seorang yang pekerja keras. Lalu kemudian, saudara-saudara,
indah matanya berbicara tentang bahwa orang ini adalah seorang yang punya visi, visioner, saudara-saudara. Sementara Saul yang tinggi badannya dari semua orang-orang sebangsanya menunjukkan kualifikasi keberanian dia, saudara-saudara, kepahlawanannya dia, ya, yang layak untuk seorang untuk berperang. Menunjukkan kekuatan fisik. Daud lebih menunjukkan kepada keuletan, ya, lalu kemudian punya visi, saudara-saudara, dan seorang yang menyenangkan. Saul juga menyenangkan. Itu sebabnya orang Israel suka dengan dia. Tetapi Daud juga seorang yang punya elok, ya, parasnya elok, seorang yang menyenangkan, ya, menarik bagi banyak orang, saudara-saudara, berkarisma. Saul juga sama. Perbedaannya adalah Daud punya visi dan punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, itulah kualifikasi yang penting di dalam kehidupan seorang pemimpin. Bagi kita seorang percaya, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan memilih kita bukan fisik kita. Tuhan juga memilih kita bukan karena keadaan hati kita lebih baik daripada siapapun. Tuhan memilih kita, saudara-saudara, karena Dia mengasihi kita. Kita adalah milik kesayangannya. Tuhan memanggil kita, saudara-saudara, tidak ada seorang pun dikatakan oleh firman Allah yang baik. Tidak ada yang baik, yang berbuat baik. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak mencari Allah. Berarti tidak ada yang punya hati yang baik, apalagi berbuat yang baik. Atau dia berbuat baik pun, saudara-saudara, di tangan Tuhan itu kain kotor kalau dia belum mengenal Allah. Dia belum dibahagi oleh Allah. Tuhan memilih, Tuhan memanggil kita, saudara, hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Ada perbedaan dalam pemilihan seorang raja di sini bagi bangsa Israel. Pemilihan Daud, saudara-saudara, lebih terkait dengan kata Bethlehem dan Isai. Adalah keturunan yang akan menurunkan Isa Al-Masih atau Mesias, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Nah, jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tidak ada peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ini yang tidak ada hubungannya dengan Sang Mesias. Allah terus berencana untuk menyatakan kemuliaan kasih-Nya kepada manusia melalui apa yang Dia kerjakan dari waktu ke waktu, dari seseorang kepada seorang, dari keluarga kepada keluarga yang satu, dari suku kepada suku yang satu, ya, dari suku Benyamin ke Yehuda, saudara-saudara, yaitu keluarganya Isai atau orang tua Daud. Jadi, saudara, perjalanan itu terus kita lihat rangkaian itu. Nah, jadi tidak terlepas saudara-saudara dari rencana Allah. Daud dipilih karena Tuhan punya rencana yang lebih jauh daripada sekedar yang diinginkan oleh orang Israel. Kalau mereka melihat Daud, saudara, siapa dia? Masih sangat muda, kemerah-merahan, elok parasnya. Abang-abangnya yang sudah lebih hebat kelihatan, lebih layak untuk jadi seorang raja daripada dia. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Karena itu saudara-saudara tidak perlu saudara-saudara meragukan pilihan, kasih Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupmu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak akan pernah, saudara-saudara, tidak mungkin untuk salah memilih
dan membenarkan, menguduskan saudara, mengasihi saudara, dia tidak pernah salah. Jangan ragu akan hal itu, saudara. Tuhan tahu apa yang dia lakukan atas hidupmu. Dia punya rencana yang terbaik, masa depan. Dia punya rencana yang indah di masa depanmu. Karena itu, jangan remehkan panggilan Tuhan di hidupmu. Jangan remehkan dirimu. Jangan rendahkan dirimu. Karena engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan merancangkan apa yang belum engkau pikirkan, belum kau lihat, belum kedengaran telingamu, belum muncul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan di depanmu. Dan itu adalah hal-hal yang terbaik dalam perbendaharaan Allah dan mendatangkan damai sejahtera atas hidup. Karena itu terus saudara-saudara bersama dengan Tuhan. Karena apa yang terjadi kalau kita jauh dari Tuhan, saudara-saudara? Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ada orang kalau kita membaca ini seolah-olah Tuhan mengirim roh jahat kepada Saul. Bukan. Karena Saul, saudara-saudara, kalau di dalam bahasa aslinya Saul, saudara-saudara, sudah mundur dari Tuhan, ya, maka Tuhan tidak bisa memberikan perlindungan lagi. Itu adalah pintu bagi kuasa jahat untuk mengganggu Saul. Jadi artinya di sini Tuhan membiarkan roh jahat itu mengganggu Saul. Demikianlah kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh saudara-saudara, dan tidak mengindahkan Tuhan di hidup kita, di dalam bidang apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengikutkan Tuhan di sana, roh jahat siap di sana dengan pintu-pintu yang terbuka untuk masuk dan mengganggu setiap apa yang kita lakukan. Membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, tersinggung, membuat kita saudara-saudara bertingkah hal-hal yang kemudian bukan diri kita yang sesungguhnya, saudara-saudara. Melakukan perkara-perkara yang menjadi tidak baik, membuat kita jatuh di dalam dosa-dosa, saudara-saudara, berbuat. Dan semakin kita jatuh membiarkan diri saudara-saudara terperosok, maka kita akan mulai kecewa, mengalami putus asa, kegagalan demi kegagalan. Iblis melakukan itu semua hanyalah untuk membuat kita semakin jauh dari dia, jauh. Dan pada akhirnya dia ingin supaya kita binasa bersama-sama dengan dia kelak dalam neraka. Karena itu saudara pastikan kau selalu bersama. Jangan ragu dengan panggilan Tuhan. Jangan ragu akan pilihan Tuhan atas hidupmu. Jangan ragu dengan kasih Tuhan terhadap hidupmu. Dia tidak akan berubah dalam hal itu semua. Siapapun, apapun keadaanmu, dia tidak berubah dalam kasihnya kepadamu. Dia tidak berubah pandangannya terhadap engkau, bahwa engkau benar, engkau kudus, engkau mulia, engkau sangat dikasihi. Apapun yang sedang kau alami, perasaan-perasaanmu yang sedang terjadi dalam pikiran-pikiranmu, dia kenal engkau. Dan dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap punya rancangan yang terbaik untuk hidupmu. Dia telah mengeluarkan semua yang terbaik dari perbendaharaannya. Dan itu adalah untuk membuat engkau penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang daripada dia. Pastikan hidup saudara terus bersama dengan Tuhan. Jangan ragukan kasih dan pilihannya. Mari kita bersyukur. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu cinta dan menyayangi kami lebih dari kami pikirkan dan rasakan. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur. Buat setiap anak-anak-Mu tidak menjadi ragu dengan pilihan-Mu, panggilan-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa yakin akan betapa Tuhan sangat menyayangi, mengasihi, membuat hidupnya berharga dan mulia. Dan menyediakan segala yang terbaik untuk setiap harinya dapat dinikmati oleh setiap orang-orang yang Kau pilih, yang Kau kasihi, yang begitu Engkau cintai di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur bagi mereka yang belum mengalami Kristus. Biar hati mereka terbuka. Bahwa mereka kecintaan Tuhan. Bahwa mereka gambar Tuhan yang mau dikembalikan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur. Amin. Tetap bersama Tuhan.
tetapi yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara, kau berharga, mulia, kau sangat dikasihi. Jangan ragu dengan pilihan dan panggilan Tuhan atas hidupmu. Jangan buka pintu bagi si jahat untuk merusak engkau. Maju terus bersama Tuhan dan naik terus untuk menikmati segala kasih karunia berkat Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.